Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 12 IPS 4 ingin membahas materi dengan judul Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Nabila Nur Hidayah. Saya Tia Ruli. Saya Sari Septiani. Saya Nenggraini. Saya Lilik Malika Tusada. Dan saya Gaida Azahra. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUD RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi bentuk pemerintah yang diterapkan oleh Republik. Dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut oleh periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Alat-alat perlengkapan negara-negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUD RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat, sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung, pangkal sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut ini. Pembubaran konstituanse, poin yang B, memberlakukan kembali UUD 1900 dan tidak berlakunya lagi UUDS di 1950. Poin C, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terkendali beberapa gerakan separatis di daerah diantaranya. Di sini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan gerakan separatis. Yang pertama ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat dengan gerakan DITII. Gerakan DITII ini yang pertama ada di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Gerakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, atau kepanjangan dari APRIS ini Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar dan pasukannya melarikan diri ke hutan. Tahun 1952, Kahar Muzakar mengumumkan bahwa daerah Sulawesi Selatan telah menjadi bagian negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Setelah itu, penumpasan terhadap pemberontakan
yang dilakukan oleh Kahar Muzakar ini sempat mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka di hutan yang berada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. Nah, setelah itu yang kedua berada di daerah Aceh. Gerakan DITII di daerah Aceh ini dipimpin oleh Daud Bereh. Disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa, diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Nah, setelah itu kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Bereh, sehingga pada tanggal 21 September 1953 Daud Bereh ini mengeluarkan maklumat tentang penyatuan daerah Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Setelah itu pemerintah Republik Indonesia ini menumpas terhadap pemberontakan dengan cara kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, dan melalui musyawarah tersebut dicapai musyawarah dengan penyelesaian secara damai. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Praktisi sistem pemerintahan parlemen yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini terjamin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali penggantian kabinet. 1. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. 2. Kabinet Sukirman 20 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. 4. Kabinet Ali Sastromidjojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. 6. Kabinet Ali Sastro Amidjojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. 7. Kabinet Dudja Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. 3. Daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TIM, Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein.
2. Dewan Gajah di Sumatera Utara, dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venj Samuel. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD A.H. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera serta mengadakan operasi militer gabungan. Di bawah pimpinan KSAD A.H. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 5 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI, pemerintah pusat melancarkan Operasi Sabta. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.